Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Akhir-akhir ini banyak kita temukan berita tentang banyak pihak yang menentang kebijakan dari Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang pemberlakuan pendidikan khusus bagi anak-anak yang memiliki masalah dengan treatment pendidikan khusus di barak militer. Dan salah satu pihak tersebut adalah KPAI. Alih-alih mendukung, KPAI malah mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi tersebut. Padahal menurut kata data, tingkat tawuran tertinggi itu ada di Jawa Barat. Dan ini merupakan sinyal kritis yang sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Lalu kenapa KPAI merasa keberatan? Apa alasan KPAI mengkritik kebijakan Kang Deddy yang sesungguhnya sangat baik tersebut? Dan apa sebenarnya yang menjadi acuan dasar KPAI sehingga mengkritik kebijakan tersebut? Silahkan duduk manis, seduh kopi kalian, yuk kita kupas sampai tuntas. Intro. Apa itu KPAI? Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu KPAI. KPAI adalah singkatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bernaung di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Dan KPAI memiliki pokok tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Lembaga ini bersifat independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dari penjelasan tadi, sepertinya KPAI ini memiliki pokok tugas yang sangat krusial tentang perlindungan anak. Lalu, ketika tawuran yang melibatkan pelajar yang notabene masih termasuk kriteria anak di bawah umur, tindakan dalam bentuk nyata apa saja yang diambil oleh KPAI untuk mengatasi hal tersebut? Tindakan nyata KPAI sebagai lembaga negara yang diberi tugas secara langsung untuk menjadi pelindung nyata untuk anak-anak, tentu KPAI memiliki peran yang sangat penting. Baik itu secara kebijakan yang mengarah pada pencegahan, pengarahan maupun edukasi. Tapi sepertinya hal tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal. Terbukti dengan masih maraknya tindakan tawuran dan hal-hal yang sudah menjurus kriminal lainnya yang melibatkan anak remaja di bawah umur. Andai saja KPAI memiliki program nyata yang mampu mengatasi permasalahan ini, tentu saja hal ini bisa diatasi. Namun, secara data, tingkat tawuran yang melibatkan pelajar selama tahun 2024 masih tergolong tinggi. Tindakan tawuran dan kriminal lain tidaklah bisa dianggap perbuatan ringan dan biasa. Kenakalan remaja ini memang harus segera diatasi jika tidak ingin menjadi bom waktu bagi orang tua ataupun lingkungan sekitar yang bisa mengakibatkan generasi muda hancur masa depannya. Di beberapa tulisan KPAI tentang tawuran di laman resmi KPAI, kami cenderung mendapatkan informasi dan solusi yang tidak maksimal tentang permasalahan tawuran ini. Dari judul tulisannya saja, KPAI cenderung menyudutkan pihak sekolah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas maraknya tawuran antar pelajar. Dan anehnya, ketika Kang Deddy Mulyadi menerapkan kebijakan yang sangat bagus, malah dikritik dengan alasan melanggar hak-hak anak. Manakala kami mencoba mencari tanggapan KPAI tentang tawuran pelajar, kami menemukan solusi yang efektif menurut mereka adalah mendorong. Mendorong apa? Mendorong pihak sekolah untuk apa? Untuk mencari solusi yang efektif mengatasi tawuran. Duh, Gusti nu agung. Ari ieu kumaha si lieur aingnya. Pantes we ari taker halal bihalal di gedung sate cek bapak aing ari masih aya budak icing di kolong jembatan. Ngamen di lampu merah geus weh KPAI dibubarkeun, da teu guna. Tugas dia mencari solusi malah menyuruh pihak sekolah yang mencari solusi. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah, ya kan? Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya.
Betul nggak Pak Sekda? Siap. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya Ya. untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Dari beberapa sumber berita, baik tulisan maupun video yang berseliweran di beranda website maupun YouTube, kita bisa menyimpulkan jika keberatan KPAI adalah karena mereka menganggap solusi ini tidak efektif dan hanya substantif. Alasannya, menurut mereka sudah pernah melakukan kerjasama dengan cara serupa, namun hasilnya tidak efektif dengan alasan tidak ada kesiapan dari keluarga. Namun ketika kami coba menelusuri hal tersebut di Google, hasilnya nihil. Kami hanya menemukan ini. Dan kesimpulan atas keberatan KPAI tersebut adalah struktur itu wajib diberikan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan keluarga. Jadi, perlu dilihat sejauh mana komponen dalam sistem tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Kewajiban dan tanggung jawabnya. Dan solusi untuk dididik di barak militer adalah solusi terakhir. Itu kan ada 6 bulan ya. 6 bulan dan memang dalam catatan KPAI 6 bulan itu tidak cukup gitu ya. Apalagi keluarga tidak disiapkan gitu ya. Jadi ini tentu harus dibenahi, hulu hilir harus dibenahi gitu ya. Hulunya bagaimana pasca reintegrasi atau pengembalian pada orang tua, keluarga harus siap juga gitu ya. Jangan sampai katakanlah salah satu pendekatannya adalah pendisiplinan. Ya, saya melihat komentarnya Pak Deddy ini kan pendekatan lebih komprehensif, ada pendekatan psikologi, ada pendekatan kedisiplinan melalui militer dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup gitu ya. Dan harus juga diperhatikan soal pendidikannya juga gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita dengan situasi itu hak-hak lainnya terabaikan. Nah, oleh sebab itu saya kira ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai katakan 6 bulan atau setahun dia direhab gitu ya, dilakukan berbagai macam pendekatan. Dan ini betul pernah dilakukan oleh KPAI beberapa tahun yang lalu ya, kerjasama dengan TNI juga gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi di keluarga ini karena kita tidak siapkan, maka dia kembali pada lingkungan semula gitu, Mbak. Maaf saya potong, Pak. Jadi kalau KPAI... Dari sini saya menilai sepertinya ada miss yang cukup jauh terkait kebijakan KDM. Mungkin mereka berpikir jika dididik di barak militer itu benar-benar diajarkan teknik militer yang sesungguhnya. Padahal menurut Kang Deddy, jika anak-anak dititipkan di barak militer hanya sebatas pendidikan karakter saja. Saya sendiri bisa langsung menangkap jika maksud dari KDM adalah agar anak-anak yang bermasalah segera jera dan bertobat untuk melakukan hal kriminal lagi, karena selama 6 bulan berada di bawah pantauan bapak-bapak TNI dan mereka secara langsung aktivitas mereka seperti baris berbaris, olahraga, apel, dan lain-lain, sehingga diharapkan muncul rasa nasionalisme yang tinggi dan cinta terhadap negara. Keputusan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi untuk menjalankan program terkait solusi nyata untuk anak-anak yang bermasalah dititipkan di barak militer sudah tepat. Mungkin KPAI khawatir jika apa yang dilakukan Kang Deddy bisa menciderai baik fisik maupun mental anak karena merasa belum waktunya mendapatkan pendidikan ala militer. Itu merupakan hal yang wajar. Nah, disinilah letak kesalahpahaman tersebut dari sisi KPAI. Mereka merasa perlu speak up karena ini menyangkut hak anak. Namun dari sisi Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat yang bertanggung jawab langsung atas generasi muda yang harus lebih baik, artinya khusus untuk hal ini biarlah KDM yang ambil alih. Dan nanti setelah 6 bulan bisa kita lihat bersama bagaimana hasilnya. Dan untuk KPAI sebaiknya lebih fokus kepada solusi hak-hak anak yang bersifat fundamental seperti anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah, anak-anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan, dan masih banyak permasalahan mendasar mengenai hak anak lainnya. Kita semua berharap jika ke depan KPAI bisa lebih bijaksana dalam aksi nyata menjadi pihak terdepan mencari solusi konkret atas isu tentang anak yang sudah terjadi, maupun aksi preventif atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Kemarin juga sempat KPAI membela KDM tentang aura cinta yang masih dikategorikan anak-anak, padahal aura sudah termasuk dewasa. Saya sudah bahas video tentang dialog KDM dan aura pada video ini.
Terima kasih sudah menonton video saya sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya mohon maaf jika ada materi maupun penyampaian yang belum tepat di video ini. Jika kalian memiliki pandangan berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Hatur nuhun.